Ya, jadi sekarang ini kita mendekati tahun 2022. Setelah Imlek nanti, tahun itu akan berubah dari tahun kerbau menjadi tahun macan air. Jadi kalau kita cerita, tahun kerbau adalah tahun di mana kita bekerja keras, menggali sesuatu dengan kerja yang luar biasa. Siapa yang bekerja maksimal akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di tahun macan air ini adalah di mana kita mendapatkan hasil, di mana yang di tahun kerbau bekerja benar-benar di tahun 2002 akan mendapatkan hasil yang baik, akan mendapat pencerahan dalam segala hal. Jadi kalau yang tahun ini adalah tahun malas-malasan, kayak tahun depan yang tentu nggak ada perubahan. Ya, 2022 merupakan tahun yang keras. Tahun tersebut adalah tahun di mana banyak sekali, kalau melihat dari sisinya binatangnya itu namanya harimau. Kalau macan itu banyak makan korban. Jadi banyak sesuatu yang selama ini diumpetin akan dicakar. Ada orang nakal digigit, orang baik digigit, seperti itu. Jadi ada orang yang banyak orang yang penjahat ya dikeroak, kasus yang tidak terungkap ya kebuka. Tapi orang baik juga yang menjadi korban juga banyak. Banyak orang terfitnah, banyak orang yang harusnya menjadi pahlawan malah menjadi penjahat. Banyak hal yang peristiwanya di lapangan terlalu banyak gonjang-ganjing. Jadi tahunnya kena tahun macan, banyak menyerang sana sini, agresif. Macan di tahun, anak-anak yang lahir di tahun tersebut biasanya merupakan anak yang gigih, yang kuat, yang berwibawa. Anak yang lahir di tahun macan mempunyai sifat yang kesatria. Dia akan mempunyai kekuatan di mana saat orang lain menyerah, dia tidak menyerah. Orangnya punya tipe lebih ulet, biasanya daya tahan tubuhnya, kemudian pola pikirnya juga lebih bertahan dibanding yang lain. Kemudian unsurnya, karena unsurnya ini air, ini berkaitan dengan sebelumnya yaitu logam yang lebih ke arah panas. Di tahun air ini menunjukkan kepada arah yang dingin. Jadi kait berkait, mungkin secara teknis bencana alam akan, walaupun masih banyak tapi akan menurun, tapi lebih banyak pada bencana yang berkaitan dengan unsur air. Misalnya banjir, tanah longsor, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan unsur air. Kok sepertinya ngarepin? Bukan, tapi kembali bahwa setiap tahun terjadi hal-hal seperti itu, dan hal-hal ini adalah hal yang perlu kita waspadai. Karena biar bagaimanapun, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan daripada sudah hujan berantakan. Kita bicara tahun, bicara unsur, bicara bumi, ini sudah begitu tuanya. Sudah banyak hal yang perlu kita perbaiki. Banyak hutan gundul yang tidak pernah kita tengok. Banyak tempat-tempat yang kita pakai terus, digorong-gorongnya, diambil emasnya, diambil segala macamnya. Sementara gunungnya sendiri, tempatnya sendiri dibiarkan tergeletak begitu saja. Jadi memang kembali lagi bahwa di tahun 2022 ini lebih banyak sesuatu yang berkaitan dengan alam itu unsurnya unsur air. Kemudian dalam sisi ekonomi, karena unsurnya air itu menghidupkan, membangun. Banyak orang-orang yang selama ini usahanya patah bisa terbangun di tahun ini. Banyak orang-orang yang secara teknis ekonomi abrug-abrugan di tahun ini bisa menemukan pencerahan baru. Nah, tetapi kembali lagi karena tahunnya tahun yang keras, tahun yang banyak perseteruan, jadi kita ini benar-benar nggak boleh kepleset. Karena begitu kita ada kesalahan, si macan sudah mencakar. Artinya begitu kita ada kesalahan, kita akan bisa terjatuh kembali. Oleh karena itu harus banyak orang yang ekstra hati-hati dalam segala hal, termasuk dalam sisi ekonomi. Di Indonesia ini kalau lihat dari unsur airnya akan ada banyak kemajuan, ada banyak usaha-usaha baru, akan ada banyak tempat-tempat yang akan muncul untuk melakukan satu konsep perekonomian. Kemudian sisi yang berkaitan dengan perkebunan, kemudian hasil-hasil alam itu akan meningkat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini berpegangan pada unsur-unsur pertanian. Kemudian gonjang-ganjing sisi politik masih terjadi. Tadi saya sudah katakan banyak yang dicakar. Jadi bukan cuma orang jahat yang dicakar, orang baik yang dicakar. Banyak hal yang selama ini kita tidak sangka terpendam, tertutup akan terbongkar di tahun 2022. Dan karena tahun macan itu punya tajam, dia akan mencabik-cabik. Jadi satu kasus, satu masalah yang selama ini sudah didiamkan akan diangkat, diurak-urak, dikeluarkan sehingga menjadi satu cerita baru, masyarakat menjadi
lebih paham, keterbukanya menjadi lebih nyata, tetapi untuk si para pelaku tentu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Seperti itu. Di 2022 untuk orang yang sionya sio monyet itu harap berhati-hati karena selalu seperti tahun-tahun sebelumnya, monyet itu berlawanan dengan macan. Jadi berbenturan. Oleh karena itu harus banyak sekali melakukan tindakan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Banyak nyumbang-nyumbang, banyak melakukan peristiwa-peristiwa amal dan lain-lain yang berkaitan dengan menolong orang lain. Kemudian kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, untuk kembali kepada diri kita yang tahu kita melakukan kesalahan seperti apa, segera lakukan perbaikan. Kalau tidak, di tahun macan ini akan terbongkar habis-habisan. Jadi kalau kita, saya udah melakukan kesalahan nih, perbaiki agar semuanya menjadi lebih baik. Kemudian disarankan juga untuk orang-orang yang punya sio monyet untuk melakukan proses namanya melepaskan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dia. Misalnya ada barang apa yang dia paling senang, kemudian dia coba berikan pada seseorang yang lain sehingga melepaskan sesuatu yang bersifat keduniawian, sehingga akan memberikan satu energi positif kepada dirinya. Kemudian sio yang kurang bagus lagi ada di sini, ada babi, kemudian ada lagi juga ular. Yang pertama itu ada di monyet, yang kedua babi dan ular juga harus berhati-hati. Dan tahun ini banyak hal-hal yang selama ini ditakutkan terjadi. Ada beberapa hal yang selama ini kita jaga-jaga, nah di tahun ini kelihatannya akan mendapatkan masalah. Oleh karena itu sama seperti sio monyet harus selesaikan segera sebelum tahun masuk di tahun macan. Jadi sebelum masuk tahun harimau, selesaikan segera di tahun ini agar di tahun depan tidak terjadi masalah panjang. Jadi permasalahan yang selama ini menggeliat di dalam pikiran, dalam hati, dalam otak, selesaikan segera di tahun ini agar tahun depan tidak menjadi sebuah masalah yang panjang. Begitu telat menyelesaikannya, di tahun depan akan jadi permasalahan yang mengganggu kita nanti seumur umur. Kemudian sio-sio yang bagus, ada sio tikus dan sio naga. Dua sio ini adalah dua sio yang kuat luar biasa. Kelihatannya tikus juga mendapatkan simbolnya, tikus mendapatkan harta karun, jadi peti emas. Jadi tikus membuka peti emas, jadi memang luar biasa nih tikus nih. Mendapatkan satu keberuntungan yang dahsyat di tahun ini. Begitu pula dengan sio naga, di mana dia menggambarkan naga terbang membawa harta benda yang luar biasa. Artinya dalam hal ini benar-benar mengangkasa, membawa keberuntungan yang luar biasa. Nah sisanya konsepnya tetap seperti pada umumnya, baik atau buruknya sama seperti umumnya, tidak terlalu mencolok seperti itu.